Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk join kuliah kita pada pagi hari ini dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Cendekia Abditama. Kita masuk ke pertemuan yang keempat mengenai entrepreneurship. Pada tema kita kali ini ada dua bahasan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya pada akhir sesi. Kemungkinan kalau waktu Zoom-nya nggak cukup, kita bagi dua kali link pertama sama link kedua. Tapi kalau cukup satu kali link saja. Jadi tema utama kita pada pagi hari ini ada tiga tema utama besar. Yang pertama adalah jenis-jenis badan usaha. Bagi teman-teman yang ingin mendirikan usaha bisa memahami jenis-jenis badan usaha apa saja yang cocok. Kemudian yang kedua, cara mendirikan usaha. Kemudian yang ketiga, penyebab bisnis gagal. Jadi itu tiga tema kita pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita mulai dari etika dulu. Asal kata etika, yang dimaksud di sini adalah etika dalam berbisnis ya. Etika berasal dari bahasa Perancis etiket, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Perancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Jadi etika ini berlaku secara umum sebelum kita masuk ke dalam etika dalam berbisnis. Jadi etika adalah tata cara kita mengikuti suatu event atau undangan yang dilakukan oleh tuan rumah. Sedangkan pengertian etiket atau etika secara luas adalah etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan secara umum, etika biasa dikenal sebagai juga norma sama etika. Jadi etika itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah etika atau norma agama. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kitab suci masing-masing agama. Tujuannya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sanksinya apa kalau melanggar? Yaitu dosa. Ini adalah perbedaan etika. Yang kedua adalah kesusilaan. Berbuat asusila misalnya. Sumbernya dari mana? Hati nurani. Kalau hati nurani mengatakan kita tidak baik, itu biasanya akan tidak baik. Yang kedua adalah keharmonisan hubungan manusia. Sanksinya apa? Penyesalan. Saya setelah melakukan kesalahan dan akhirnya menyesal. Kemudian adalah etika kesopanan. Sumbernya dari pergaulan masyarakat, menciptakan kesopanan dalam masyarakat, sanksinya dikucilkan. Jadi masing-masing masyarakat memiliki etika yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah hukum. Sumbernya dari undang-undang, tujuannya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sanksinya bisa denda atau penjara, atau biasa kita kenal dengan perdata atau pidana. Jadi ini adalah 4 etika yang berlaku di masyarakat, yaitu etika berdasarkan agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga kesopanan, dan yang terakhir adalah hukum. Nah, kita masuk ke yang lebih detail, yaitu etika berwirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat bisnis. Jadi ternyata kalau kita berbisnis ada etikanya. Bukan hanya di agama, di rumah, atau lingkungan sosial. Ternyata kalau kita berbisnis ada etika. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Nah, di sini ada ilustrasi di bagian bawah presentasi saya, yaitu mengenai etika bisnis atau bisnis etik. Ada berapa? Yang pertama adalah
behavior, kita lihat dari sebelah kanan dulu, behavior atau perilaku. Kedua adalah prinsip, prinsip-prinsip etika. Kemudian relationship. Relationship ini dalam hal ini adalah hubungan dengan lingkungan. Kemudian ada choice atau pilihan. Berikutnya adalah reliability atau keandalan. Kemudian ada morality. Kemudian ada responsibility atau tanggung jawab. Yang terakhir ada trust. Ini adalah etika-etika yang berlaku di bisnis. Ada 8 faktor kunci bisnis etik. Etika berwirausaha secara umum adalah sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, perilaku yang menyenangkan orang lain. Nah, kita berbicara, saya contohkan poin yang ketiga, cara berpakaian yang layak dan pantas. Nah, tentunya etika pada masing-masing bagian itu berbeda-beda. Misalnya etika pada pekerja lapangan. Mereka pakai seragam lapangan, misalnya mereka bekerja di pertambangan. Mereka lengkap dengan APD, topi pelindung, kemudian ada baju pelindung, ada sepatu dan seterusnya. Itu adalah ciri etika dalam pekerja di lapangan. Memasuki berikutnya adalah pekerja perkantoran. Tentunya minimal harus memakai kemeja, kalau yang laki celana panjang atau perempuan pakai blazer. Itu untuk back office atau perkantoran. Kemudian ada juga etika di top management. Ada di beberapa perusahaan yang mensyaratkan dengan pakaian formal. Misalnya untuk pemimpin perusahaannya harus pakai dasi, pakai jas, terutama di dunia hospitality. Kemudian kalau perempuannya dengan blazer, dengan sentuhan-sentuhan pakaian yang resmi begitu. Itu adalah salah satu contoh dalam etika berpakaian. Berikutnya kita masuk etika dan norma setiap pengusaha. Ada 8 etika yang umum berlaku di pengusaha agar pengusaha itu bisa mengikuti irama dari bisnisnya. Yang pertama adalah kejujuran. Ini yang paling penting, karena kalau pengusaha tidak bersikap jujur, mungkin pada awalnya banyak dibeli karena mungkin dia berbohong terhadap features produk yang dia jual. Misalnya, jual handphone, ya RAM-nya yang tercantum di dalamnya 2, tetapi disampaikan misalnya 3 atau 4 RAM. Dan dengan manipulasi-manipulasi tertentu, mungkin pada saat itu orang akan percaya karena harganya murah dan laku keras. Tetapi pada akhirnya kebohongan itu akan terbongkar juga. Pada saat terbongkar, habislah bisnisnya, bahkan tidak dipercaya lagi oleh konsumen, konsumennya beralih kepada pengusaha atau bisnis yang lain. Sehingga kejujuran ini sangat penting sekali. Kalau tidak diprioritaskan, itu akan menjadi sumber kehancuran dari bisnis, karena kepercayaan konsumen itu sangat penting. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Ketiga, menepati janji. Misalnya menepati janji, ada produk-produk tertentu yang ada jaminan after sale service. Jadi misalnya barang itu rusak, ada garansi 1 tahun diperbaiki, misalnya bagian ini yang diganti secara free. Tetapi pada kenyataannya, service center yang berlaku tidak seperti itu, seperti yang ditawarkan oleh marketing di awal. Nah, ini akan sangat beresiko terhadap kepercayaan dari konsumen. Kemudian yang keempat adalah disiplin, taat hukum. Ya, taat hukum banyak sekali, ada hukum pajak, hukum ketenagakerjaan, hukum perseroan terbatas, perusahaan, badan usaha, dan hukum-hukum yang lain terkait KUHP juga akan berlaku, perdata dan pidana. Kemudian suka membantu, komitmen dan menghormati, yang terakhir adalah mengejar prestasi. Kemudian di gambar sebelahnya ya saya sampaikan, di situ ada ilustrasi etika wirausaha. Yang pertama adalah fungsi etika dalam kewirausahaan, teman-teman akan pahami.
Kemudian etika bisnis atau kewirausahaan, norma kewirausahaan, prinsip-prinsip etika kewirausahaan, dan hakikat etika. Oke, kita masuk ke tujuan dan manfaat etika wirausaha. Kalau tadi pengertiannya ya di awal-awal dibahas mengenai pengertian, nah kita masuk manfaatnya. Jadi tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Jadi etika-etika yang berlaku di perusahaan itu harus menunjang bisnis. Manfaat etika bagi perusahaan yaitu pertama persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Nah, poin 3 ke bawah yang saya merahkan itu ke bawah itu yang paling penting, yaitu bagaimana bisnis etik atau etika yang kita tanamkan kepada seluruh karyawan adalah bagaimana membujuk pelanggan. Membujuk pelanggan itu pada akhirnya akan berakhir kepada peningkatan sales atau revenue. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana membujuk pelanggan. Contohnya misalnya melalui iklan, marketing, communication. Jadi marketing yang ditawarkan itu harus bisa membujuk pelanggan untuk membeli. Nah, teman-teman mungkin di saat puasa ini, begitu menunggu azan maghrib gitu ya, sering ada iklan muncul yang ada anak bertanya kepada bapaknya, itu adalah membujuk pelanggan supaya pakai produk tertentu, cara bayar yang lebih cepat. Itu adalah salah satu cara marketing communication yang cukup ampuh, karena apa? Melibatkan lagu yang sudah cukup terkenal dari Bimbo waktu itu, kemudian dia kemas menjadi salah satu materi iklan yang sangat menarik dan akhirnya akan membujuk pelanggan untuk menggunakan produk tersebut karena ternyata cara bayarnya mungkin lebih cepat. Nah, dia mengambil satu ambience atau atmosfer di mana pada saat akan berbuka puasa itu biasanya crowded. Kemudian kalau bayar pakai konvensional itu akan lama, sehingga disitulah muncul peran bagaimana membujuk pelanggan untuk mengalihkan metode bayarnya. Itu salah satu iklan yang sangat menarik yang bisa membujuk pelanggan. Kemudian iklan juga akan baik, etika akan baik jika tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan dan membina dan menjaga hubungan. Jadi ada etika-etika tertentu untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Misalnya pelanggan-pelanggan tertentu diberikan penghargaan pada saat dia ulang tahun, dikirimi kartu ulang tahun, atau mungkin di pop up selamat ulang tahun di email, di SMS, atau mungkin di WA oleh tim marketing, sehingga itu adalah salah satu etika-etika yang membuat customer itu merasa senang, dan akhirnya dia akan loyal kepada produk atau perusahaan tersebut. Ini yang paling penting, bagaimana kita menciptakan etika di karyawan kita untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Karena ini adalah salah satu kunci kemenangan bisnis di masa saat ini. Di mana saat pandemi ini, pandemi COVID, persaingan begitu ketat. Karena apa? Karena marketnya menurun drastis, daya beli masyarakat sudah menurun hampir 2 tahun ini ya. Corona ini berpengaruh terhadap ekonomi dan daya beli masyarakat, sementara perusahaan juga harus tetap survive. Kita masuk bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul, fleksibel, suka menolong, dan tanggung jawab asal memiliki. Ini yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Nah, berikut adalah ciri wirausaha yang berhasil. Yang pertama adalah memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Ketiga, berorientasi pada prestasi, berani mengambil resiko. 5, kerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, komitmen pada berbagai pihak. 8, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, ini adalah contoh yang sebelah kanan, visi dan misi. Visi adalah bagaimana pada saat perusahaan tersebut didirikan, mempunyai tujuan jangka panjang. Itu adalah visi. Sedangkan misi adalah bagaimana menerjemahkan visi itu agar tercapai. Ini dicontohkan adalah salah satu perguruan tinggi
visinya adalah menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, profesional, berkarakter pada tahun 2026. Jadi bercita-cita perguruan tinggi ini atau universitas ini bercita-cita pada tahun 2026 akan menjadi universitas yang unggul, profesional, dan berkarakter. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Ada misinya. Satu, menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar nasional, pendidikan tinggi, nilai-nilai moral, dan agama. Ya, ini berlaku adalah etika. Ya, nomor satu adalah etikanya seperti apa. Kemudian melaksanakan kegiatan penelitian berbasis ilmu pengetahuan teknologi di bidang kesehatan, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbagai riset di bidang kesehatan, menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan. Yang kelima, melaksanakan pengelolaan sumber daya dengan perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, guna terciptanya pelayanan prima kepada sivitas akademik dan masyarakat. Jadi maksudnya di sini kalau teman-teman misalnya berminat atau yang saat ini sudah punya bisnis, supaya bisnisnya itu bisa bertahan dalam waktu yang lama, salah satu faktor yang membuat bisnis bertahan lama adalah visi dan misi. Kemana bisnis yang akan kita ciptakan itu, atau perusahaan yang akan kita ciptakan, itu bisa bertahan lama, harus punya visi. Visi adalah cita-cita perusahaan itu dalam waktu jangka panjang. Visi bisa tahunan, bisa 5 tahunan paling tidak, atau bahkan ada beberapa perusahaan yang buat 10 tahunan. Itu adalah visi. Nah, visi ini diterjemahkan ke dalam misi-misi, bagaimana cara mencapai visi itu. Inilah yang biasanya menjadi pedoman besar bagi perusahaan yang harus dipahami dan dilakukan oleh seluruh karyawan. Baik karyawannya hanya 5 orang, 10 orang, 100, ribuan, bahkan ada perusahaan yang karyawannya ratusan ribu. Jadi visi misi ini harus dipahami oleh seluruh karyawan karena guideline bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan dalam waktu jangka panjang. Nah, ini adalah contoh beberapa perusahaan yang berhasil menerima penghargaan karena komitmen terhadap etika, visi, dan misi. Contohnya ada beberapa perusahaan nih, ada Ernst & Young adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jenis penghargaan adalah Entrepreneurship of the Year, yaitu penghargaan pada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahun. Jadi ada penghargaan bagi pengusaha-pengusaha yang sukses. Contohnya di sini adalah EY, Entrepreneur of the Year. Ini adalah contoh 2019. Kemudian ada lagi penghargaan Lifetime Achievement Entrepreneur, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Kemudian ada juga penghargaan Industry Manufacturing Entrepreneur, IME, yang berdasarkan penghargaan pengusaha yang bergerak di bidang otomotif, konsumen, dan industri. Jadi bentuk-bentuk penghargaan ini adalah pengakuan dari masyarakat, bisa juga dari lembaga non-profit atau NGO terhadap perusahaan-perusahaan yang memang memiliki etika-etika yang menjunjung tinggi etika-etika dalam berwirausaha, tentunya berlandaskan visi dan misi. Nah, di sini saya garis bawahi di bawah ya, di situ ada co-founder Microsoft Bill Gates. Salah satu penerima penghargaan The Global Entrepreneurship Award, Lifetime Achievement Award. Jadi Bill Gates adalah salah satu penerima penghargaan dari Lifetime Achievement Award karena kontribusinya Microsoft kepada bisnis itu dianggap memberikan kontribusi yang sangat besar kepada seluruh dunia, dan sampai saat ini, masih tetap berkontribusi, sehingga bisa dikatakan jangka panjang atau lifetime. Kemudian ada juga Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan dan retail logistik. Ada Young Entrepreneur atau penghargaan kepada pengusaha yang berusia di bawah 40 tahun ke bawah. Young Entrepreneur Summit, ini contohnya adalah tahun 2020 yang diselenggarakan di New Delhi.
Jadi ini menggambarkan bahwa jika kita ingin mendirikan bisnis UMKM atau perusahaan menengah atau perusahaan besar, dilandaskan pada etika-etika bisnis atau bisnis etik yang tepat, itu akan memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Dan penghargaan-penghargaan yang saya sebutkan di atas, itu adalah salah satu pengakuan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pengusaha tersebut memang memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Kemudian ada juga tambahan di sini ya, misalnya top corporate social and responsibility. Kalau yang di atas itu ya, special for corporate social responsibility. Kalau yang di atas, yang 6 poin awal ya, itu lebih banyak ke aspek bisnis. Tetapi poin yang 7 itu ke aspek sosial. Jadi di Undang-Undang Nomor 40 2007, Undang-Undang Perseroan Perbatas, salah satu yang ditekankan adalah bagaimana perusahaan bisa berkontribusi kepada masyarakat dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility. Itu adalah penghargaan-penghargaan bagi perusahaan yang telah berhasil. Kemudian, bagaimana cara mendirikan usaha? Ya, tolong di mute Ibu Febrianti. Ya, tolong di mute Mbak Febri. Oke, bagaimana? Ya, terima kasih. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang untuk memulai atau merintis usaha. Yang pertama adalah faktor keluarga pengusaha. Jadi kalau kakek kita atau ayah kita itu sudah mendirikan bisnis, ya kita tinggal meneruskan. Itu yang disebut sebagai faktor keluarga. Misalnya contoh perusahaan keluarga, misalnya Garuda Food, itu memang dari awal sudah dirintis, kemudian diturunkan kepada anaknya, dan seterusnya. Itu adalah bisnis keluarga. Ada juga bisnis rokok, jarum, maupun gudang garam, itu pun bisnis keluarga. Sampurna, semuanya bisnis keluarga yang diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi, cara mendirikan bisnis yang pertama karena memang faktor keluarga atau ayah dan kakek kita dari awal memang sudah mengikuti bisnis orang tuanya. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Memang dia sengaja, nggak ada faktor keturunan, memang dia memulai. Kemudian ada juga kerja sampingan, iseng-iseng, misalnya sambil kuliah, ikut berbisnis. Kemudian ada juga yang coba-coba, yang terakhir terpaksa. Itu adalah motif orang merintis usaha. Nah, di gambar itu saya gambarkan ada langkah-langkah membangun startup. Ya, tulisannya kecil nih, saya coba perbesar. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun usaha, mulailah dari masalah. Kemudian yang kedua, bangun tim. Yang ketiga, riset permasalahan. Yang keempat, yang paling atas itu menciptakan solusi. Ini adalah langkah pembangun bisnis yang tepat. Startup. Startup itu adalah bisnis awal atau permulaan. Semua bisnis dimulai dari startup, bisnis awal. Ya, termasuk perusahaan yang sekarang besar, awalnya itu startup. Termasuk Gojek, ya, Gojek yang sekarang sudah besar, itu awal-awalnya juga merintis atau startup pemula, bisnis pemula. Jadi mulai dari masalah. Jadi kalau kita ingin menciptakan bisnis, carilah apa yang bisa kita berikan solusi. Di sini contohnya, nah, teman-teman nanti kalau mati, nanti akan saya share link yang baru, nanti bisa join lagi ya untuk sesi yang kedua. Nah, tadi yang baru bergabung, nanti absennya di akhir kuliah ya, yang tadi menyusul yang belum sempat saya absen tadi, belum saya screenshot karena tiba-tiba di tengah kuliah join, nanti bisa ikut di sesi yang kedua. Jadi ada beberapa cara seseorang memulai bisnis. Yang pertama, mulai dari masalah. Penting memikirkan masalahnya apa untuk menciptakan solusi.
semuanya bisa dimulai dari diri sendiri atau lingkungan sekitar. Jadi masalah itu bisa dari diri kita atau lingkungan. Misalnya kita lagi butuh apa yang saat ini tidak dipenuhi oleh bisnis yang sekarang. Mungkin dahulu si Bill Gates berpikir dia memulai dari masalah dirinya sendiri. Kenapa tidak ada perangkat yang bisa mempermudah orang untuk bekerja? Ciptakanlah dia sistem Microsoft. Jadi visi misi dari Microsoft adalah dia berharap di setiap meja pekerja ada Microsoft. Artinya apa? Artinya dia ingin memecahkan permasalahan karena saat itu orang sulit sekali untuk mencari perangkat kerja yang praktis. Maka Bill Gates yang tadi mendapatkan penghargaan Lifetime itu berpikir bagaimana untuk menyiapkan perangkat kerja yang praktis di setiap meja karyawan atau setiap meja rumah tangga. Yang kita kenal sebagai PC, personal komputer pribadi. Jadi dulu belum dikenal istilah personal komputer. Setelah Bill Gates membangun Microsoft, barulah memunculkan istilah PC atau personal komputer yang diharapkan setiap orang akan memiliki. Itu adalah salah satu bisnis yang dimulai dari masalah apa yang saat itu ada. Kemudian dengan berjalannya waktu, mungkin pada saat awal bisnis hanya dirintis 1-2 orang, sama juga seperti perusahaan besar. Pada awalnya mereka membangun bisnis ini hanya dimulai dari beberapa orang saja, bahkan ada yang mulai dari garasi, bahkan ada yang tidak punya modal sama sekali, tetapi dia memulai bisnis. Dan langkah kedua adalah membangun tim. Kunci kesuksesan dari setiap bisnis startup adalah kolaborasi. Maka dari itu pendiri startup harus mempunyai partner dan tim yang solid. Jadi yang pertama, mulai dari masalahnya apa yang bisa kita solusikan. Kemudian yang kedua adalah mencari partner dan membangun tim. Karena begitu perusahaannya sudah mulai besar, tidak mungkin bisnis hanya dijalankan seorang diri. Kemudian yang ketiga adalah riset masalah, lakukan riset terhadap permasalahan, apa yang banyak memiliki masalah serupa, seberapa besar pasarnya. Yang tadi saya sampaikan Bill Gates, pada saat dia menciptakan Microsoft, Bill Gates sebenarnya sudah melakukan riset. Berapa besar market niche-nya, market dari Microsoft atau PC yang dilengkapi dengan software Microsoft-nya itu. Dan setelah diteliti, Bill Gates membuatlah visi bahwa dia berangan-angan, dulu pada awal mendirikan Microsoft, setiap rumah itu harus memiliki PC dan saat ini sudah terbukti. Kalau kita berbicara setiap rumah bukan hanya di Amerika saja, itu di seluruh dunia. Berapa sekarang penduduk dunia? Mungkin sudah hampir 7-8 miliar. Dikurangi misalnya usia produktif dan sebagainya 50%. Berapa marketnya? Bisa sampai 4 miliar. 3 miliar sampai 4 miliar. Nah itu adalah visi besar dari Microsoft. Yang dimulai dari masalah, yang kedua membangun tim, yang ketiga masalahnya itu direset, berapa besar marketnya. Jadi kalau kita mau bikin bisnis, kita harus riset dulu berapa besar marketnya. Nah, si Bill Gates sudah meriset marketnya itu ternyata seluruh dunia butuh yang namanya PC. Yang ketiga adalah ciptakan solusi. Setelah jelas apa masalahnya, kebutuhannya, pasar, riset, baru kita menciptakan solusi. Barulah dikembangkan Microsoft itu. Ini berlaku di hampir semua bisnis. Harus mengikuti prosedur-prosedur ini untuk menciptakan bisnis. Karena kalau tidak berdasarkan hal-hal tersebut, yang terjadi adalah bisnisnya tidak punya visi dan misi yang jelas, pada akhirnya mereka tidak bisa bertahan lama. Ada beberapa cara dalam mendirikan usaha. Ini terkait dengan badan usaha ya. Kalau teman-teman misalnya ingin mendirikan usaha, mungkin diawali dari usaha kecil-kecilan dulu di rumah, tidak perlu bentuk badan usaha. Nanti kalau kira-kira sudah mulai kelihatan marketnya, barulah berpikir untuk membuat badan usaha agar resmi. Ada beberapa cara mulai usaha. Yang pertama adalah mendirikan usaha baru. Artinya memang benar-benar orang tersebut menciptakan perusahaan baru. Kedua, membeli perusahaan. Ini yang disebut sebagai akuisisi. Diakuisisi. Jadi misalnya
akuisisi atau franchise. Misalnya dia ingin mendirikan perusahaan mainan gitu ya, mainan anak. Nah, dia melihat ada salah satu perusahaan mainan anak yang bisnisnya prospektif, tetapi menjalankan bisnisnya tidak berjalan dengan baik, bahkan cenderung merugi misalnya. Barulah perusahaan itu dibeli, kemudian dikembangkan. Itu adalah cara yang kedua, atau membeli perusahaan yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan sistem waralaba atau franchising. Memakai nama dan manajemen perusahaan lain, perusahaan pemilik nama disebut franchisor, dan perusahaan yang menggunakan disebut franchisee. Ini yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita, dan sekarang sedang marak franchising. Dan tingkat keberhasilan franchising ini lebih besar dibandingkan poin yang 1 dan 2. Kalau poin 1 kita mendirikan usaha, ya marketnya belum jelas, tetapi kalau franchising mereknya sudah jelas, marketnya sudah jelas, misalnya kita mau, teman-teman punya dana cukup untuk membeli franchise-nya Indomaret, itu kan brands-nya Indomaret sudah terkenal di masyarakat Indonesia, pelayanannya sudah terkenal, itu akan lebih mudah untuk menciptakan keberhasilan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang masih baru. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi di sesi yang kedua, karena waktunya tinggal beberapa detik lagi. Nanti kita sambung di sesi yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan gagal, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita ada sesi tanya-jawab. Setelah materi ini, silahkan bertanya.